Kali ini AA akan membawakan kasus yang cukup aneh dan terjadi di tahun 2023, di mana niatnya menolong korban kecelakaan berubah jadi penghabisan nyawa yang cukup menyeramkan hanya karena wajah korban mirip dengan pria yang pernah menyakiti hatinya. Seperti apa kisahnya? Jadi awal ceritanya tuh gini lur, agak ngakak sih ya pas risetnya. Ada seorang transpuan bernama Kennedy pergaulan, tapi kalau malam namanya menjadi Ayu Lestari. Saat itu dia berusia 34 tahun. Setiap malam dia bekerja sebagai kupu-kupu malam di kawasan Bekasi. Demi bisa bertahan hidup, dia rela melayani para tamu prianya dengan mendapatkan sejumlah bayaran. Namun selama dia bekerja sebagai bidadari-bidadari malam, ada satu kejadian yang ngebuat dia nggak pernah lupa. Jadi di suatu malam, dia pernah melayani satu tamu di sekitar Jalan Tambun Selatan. Tamunya masih muda, kira-kira itu berusia 20 tahunan. Dia nerima tawaran anak muda itu untuk sekali main. Setelah selesai bermain emut-emut lollipop, Ayu menagih janjinya kepada anak muda itu. Namun naasnya bukannya membayar, anak muda itu kabur begitu aja tanpa membayar sepeser pun atau jasanya. Hingga peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 September 2023. Malam harinya, jalanan Tambun Selatan yang biasanya ramai kini menjadi lenggang. Hanya deru kendaraan sesekali memecah keheningan di Jalan Raya Indro Portland Tambun Selatan. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ada sebuah motor melaju dengan sangat kencangnya. Pengendara motor itu adalah seorang pemuda bernama Alfian Kusbian. Pemuda berusia 20 tahun itu baru aja pulang dari rumah temannya dan mau menuju pulang ke rumah. Namun karena dia membawa motor terlalu kencang, sehingga Alfi ini hilang kendali dan keseimbangan dan terjatuh di jalan itu. Dia terseret beberapa meter hingga berhenti di tengah jalan. Pemuda asal Lampung Timur itu tergeletak dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Di tengah kondisinya yang gak berdaya, Ayu yang kebetulan sedang mangkal di situ sedang asik-asikan mabuk dengan sesama teman-teman transpuannya. Karena mendengar suara jatuhnya motor, dia segera menghampiri pria tersebut. Ayu mengulurkan tangannya seolah malaikat penolong. Namun siapa sangka, uluran tangan itu justru menjadi awal dari sebuah tragedi menyeramkan. Ayu berteriak minta tolong dan segera menghentikan salah satu angkutan umum. Setelah berhasil menghentikan angkutan umum, Ayu membawa Alfi masuk ke dalam mobil tersebut. Namun ketika di dalam perjalanan, Ayu berubah pikiran setelah melihat wajah Alfi seperti sosok yang dia kenal. Beberapa saat kemudian, dia baru teringat ternyata orang yang ditolong itu adalah pelanggannya dulu yang gak mau bayar. Karena kesal, Ayu minta sopir ini agar membawa mereka ke salah satu warung. Ayu mengarahkan sopir supaya sampai ke warung itu. Singkat cerita, mobil itu berhenti dan Ayu membawa Alfi ke sebuah warung kosong di Gang Bajai, Kampung Sasak Jarang. Sang sopir sempat ragu nih dengan niat transpuan ini. Semestinya diantar ke rumah sakit, tapi kok kenapa diantar ke warung kosong? Kan agak aneh nih. Namun Ayu bisa menjelaskan kalau sementara pemuda itu harus dia rawat dulu, karena nantinya ada seorang teman yang akan membantunya buat ngurusin pemuda ini. Karena udah gak curiga lagi, sopir pun pergi dari tempat itu. Jadi ya, hatinya udah tenang lah. Tempat yang sepi dan gelap itu menjadi saksi bisu penderitaan Alfi. Di bawah pengaruh alkohol, Ayu menatap wajah Alfi. Dalam benaknya muncul nih bayangan seorang pria yang wajahnya mirip mantan pelanggannya yang pernah kabur tanpa membayar jasanya. Waduh, benar-benar apes dah nih. Kemiripan wajah itu memicu dendam yang telah lama terpendam. Katanya si pelakunya ini mirip banget sekitar 80%. Ayu yang mabuk kehilangan kendali, tangannya melayang sehingga memukul mata Alfi sebanyak 2 kali. Kepala pemuda malang itu terbentur tembok warung, sehingga menyebabkan pendarahan hebat di bagian belakang. Selama beberapa hari, Alfi dibiarkan sekarat di warung kosong itu. Meskipun masih tersimpan dendam, ternyata Ayu masih mau merawatnya. Namun dia nggak merawat hanya semampunya aja, dan nggak ada niatan untuk menyembuhkan. Parahnya lagi, Ayu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia ngambil barang-barang berharga milik Alfi termasuk dompetnya. Motor Alfi yang tertinggal di lokasi kecelakaan pun raib, karena udah dibawa sama orang gak dikenal. Akhirnya Alfi mengembuskan napas terakhir di warung kosong itu. Pada tanggal 17 September 2023, tubuh Alfi ditemukan oleh warga setempat. Penemuan itu tentu aja menjadi heboh oleh warga setempat dan langsung dilaporkan ke Polsek Tambun Selatan. Setelah ngedapetin laporan, polisi datang ke lokasi TKP dan nemuin Alfi yang udah terbujur kaku di warung kosong itu. Tubuh Alfi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan pendarahan di kepala bagian belakang. Pendarahan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul. Kemudian ditemukan juga luka lebam di bagian wajah korban.
Berdasarkan hasil itu, polisi yang pada awalnya menduga kasus ini murni kecelakaan, mulai curiga nih melihat lebam di wajah korban. Sejak saat itu, polisi menganggap kalau korban ini bukan kecelakaan biasa, tapi ada unsur penghabisan nyawa nih. Setelah penyelidikan intensif selama sebulan, pada tanggal 17 Oktober 2023, polisi berhasil menangkap Ayu Lestari. Di hadapan penyidik, Ayu mengakui perbuatannya. Dia mengaku sakit hati karena mengira Alfi adalah mantan pelanggannya yang pernah gak membayar jasanya. Kini Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat tersangka dengan 2 pasal sekaligus. Pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kemetongan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau kurungan maksimal 1 tahun. Saat ini Ayu Lestari ditahan di Polsek Tambun sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Di balik jeruji besi Polsek Tambun, Ayu hanya bisa tertunduk lesu mengenakan baju tahanan orange. Sementara keluarga Alfi di Lampung Timur harus menerima kenyataan pahit kehilangan putra mereka dalam tragedi yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua kalau dendam bisa membutakan mata dan menghilangkan hati nurani. Alfi Kusbia, pemuda yang gak bersalah, harus kehilangan nyawanya cuman karena gara-gara wajahnya mirip doang nih sama orang lain. Sementara Ayu Lestari yang awalnya berpura-pura menjadi penolong, justru berubah menjadi malaikat maut karena rasa dendamnya dengan masa lalunya. Wah, gokil juga ya. Kasus kedua ini juga gak kalah menarik nih lor. Kasus ini baru-baru aja heboh, di mana ada seorang guru yang semestinya mengajarkan kepada muridnya, malah mengajak skidi papap sama muridnya. Gak tanggung-tanggung, guru cantik itu udah melakukan beberapa kali dengan muridnya. Lah kok bisa? Jadi gini lor, kejadian ini terjadi pada tahun 2023. Masih sama kasus yang pertama tadi. Jadi kejadiannya di sebuah SMP swasta di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. ST ini dikenal sebagai sosok guru agama yang berwibawa. Jadi ya cuman dikasih inisialnya aja, nama aslinya AA nggak tahu nih, karena dicari-cari nggak ada. Penampilannya yang rapi dan tutur katanya yang santun ngebuat banyak orang nggak menyangka bahwa di balik sosoknya yang terlihat alim, tersimpan sisi gelap yang sangat binal. ST adalah seorang janda yang punya 1 anak. Saat itu anaknya sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Kesehariannya wanita berusia 35 tahun ini mengajar agama di sekolah SMP swasta Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan sedang menempuh pendidikan profesi guru. Setelah mengajar, dia pulang ke rumahnya yang berada di Desa Sendang Harjo, Karangrayung. Di rumah itu, dia juga memiliki aktivitas lain dengan mengajar ngaji untuk anak-anak di sekitar rumahnya. Berprofesi sebagai guru pastinya memiliki tantangan tersendiri. Selain kewajibannya mendidik para murid-muridnya, pastinya dia juga punya tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada murid-muridnya supaya lebih baik. Namun dari sekian banyak murid yang diajar, ada 1 murid yang terkesan banget nih buat ST. Murid itu berinisial YS, berusia 16 tahun. YS adalah keluarga broken home, karena udah lama kedua orang tuanya berpisah. Jadinya YS tinggal bersama kakek dan neneknya di kawasan Grobogan, Jawa Tengah. Namun selama tinggal bersama kakek dan neneknya, dia nggak merasa betah karena selalu berselisih paham dengan kakeknya. Karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang terdekatnya, YS menjadi pribadi pendiam dan tertutup. Dia juga dikenal kurang bisa terbuka dengan keluarga, karena merasa keluarganya nggak ada yang mau memberikan perhatian sama YS. Karena itu, YS akhirnya mencari pelarian untuk mencari sosok orang yang bisa memberikan perhatian kepadanya. Selama dalam pelarian, YS akhirnya bertemu dengan sosok yang cocok, yaitu gurunya sendiri. Dia tuh kayak ngerasa nyaman kalau curhat sama si ST. Apalagi kalau suasananya lagi suntuk atau lagi sebel nih karena bertengkar dengan kakeknya. YS pasti langsung cerita keluh kesahnya ke ST. Sejak saat itu, ST dan YS saling dekat. ST yang berstatus sebagai janda memanfaatkan momentum itu. Setiap YS ada masalah dengan kakeknya, ST menawarkan YS agar tinggal bersamanya di rumahnya. Karena kebetulan saat itu dia tinggal seorang diri, sedangkan anaknya masih tinggal di pondok pesantren. ST beralasan selama tinggal di rumahnya, YS akan diberikan les mengaji dan bimbingan agama. YS yang gak ada pikiran macam-macam langsung menerima tawaran itu. Awalnya YS merasa menemukan sosok pengganti ibu yang bisa memahami dan mendengarkan keluh kesahnya. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan YS, ST mulai menunjukkan sisi gelapnya. Dia memanipulasi YS dengan iming-iming uang dan pakaian. Ketika YS menolak, ST menggunakan posisinya sebagai guru untuk mengancam akan memberikan nilai jelek. Dalam kondisi tertekan dan takut, YS nggak bisa menolak keinginan gurunya. Selama 2 tahun,
Sejak YS masih di kelas 8 SMP, penderitaan itu berlangsung. Setidaknya 10 kali perbuatan terlarang terjadi di rumah ST. Untuk menutupi perbuatannya, ST bahkan mengaku kepada pihak sekolah bahwa YS adalah anak angkatnya. November 2023 menjadi titik balik dari kasus ini. Nur, tetangga ST yang rumahnya bersebelahan, mulai mencurigai aktivitas mencurigakan di rumah ST. Pada suatu malam sekitar pukul 8 malam nih, Nur melihat ST dan YS masuk ke kamar mandi bersama. Kecurigaan ini akhirnya berujung pada penggerebekan warga. Setelah penggerebekan pertama, diadakanlah mediasi di rumah kepala dusun. ST mengaku bersalah dan berjanji nggak akan mengulangi perbuatannya. Pihak sekolah bertindak dengan memecat ST pada tanggal 23 Desember 2023. Namun pemecatan ini nggak menghentikan obsesi ST terhadap YS. Setelah kabar perbuatan itu menyebar, ST dipecat dari tempatnya bekerja sekaligus tempat YS bersekolah. Meski udah nggak berada di lingkungan yang sama, ST disebut-sebut masih terus-menerus menghubungi dan menemui YS. Bahkan ST juga disebut menawari untuk menyewakan indekos untuk YS. Tawaran itu diterima dan YS tinggal di rumah indekos itu dari April hingga September 2024. Di sanalah ST dan YS mulai melakukan hubungan ehem-ehem. Pada September 2024, ST sempat memulangkan YS ke rumah kakek dan neneknya. Namun beberapa hari kemudian, ST kembali mengajak YS supaya tinggal bersama di rumahnya. YS pun setuju dan tanpa basa-basi langsung digaskan aja udah gitu lur. Baru beberapa hari tinggal di rumah ST, keberadaan YS akhirnya ketahuan. Kala itu, ST mau pergi ke pondok pesantren untuk nengokin putrinya. Sementara ayah ST yang datang dari kampung mau berkunjung ke rumah ST. Sampai di rumah ST, ayah ST mendengar ada seorang batuk, sehingga berinisiatif untuk ngecek. Melihat ada YS, ayah ST langsung memukulinya karena mengira YS itu adalah maling. Aduh, kasihan banget ya. Usai kejadian itu, keluarga ST menjadi gempar. Singkatnya, kedua keluarga dari pihak keluarga YS dan keluarga ST saling bertemu nih buat mediasi. Kedua belah pihak sepakat damai dan YS kembali dipulangin ke keluarganya. Kini YS menderita trauma berat. Dia menjadi sangat pendiam, sering menyendiri, dan terlihat linglung. Untuk pemulihan, YS ditempatkan di pondok pesantren. Namun ST masih terus mengganggu proses pemulihan dengan mengirim pesan WhatsApp nakal dan berusaha menemuinya secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 13 Januari 2025, keluarga YS akhirnya memberanikan diri melaporkan kasus ini ke Polres Grobogan. Polisi telah memeriksa 11 orang termasuk korban, keluarga korban, saksi-saksi, dan pelaku. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun tangan, mendesak kepolisian mengungkap kasus ini secara tuntas. Atas perbuatannya, ST harus menjalani sejumlah pemeriksaan dari pihak kepolisian. Dia terancam hukuman pasal berlapis. Karena kasus ini masih tergolong baru, ST belum menerima hukuman final karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan di Polres Grobogan. Jika terbukti bersalah, ST terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Apalagi hukuman dapat diperberat sepertiga dari ancaman pidana karena ST ini adalah mantan tenaga pendidik. ST yang kini mengenakan baju tahanan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Nah, apa nih kira-kira yang bisa diambil dari kasus terakhir ini? Kalau menurut AA, buat kalian yang udah punya anak, harus mesti waspada ya, entah itu anaknya cewek atau enggak ya cowok. Karena bisa jadi kejadian ini terjadi dimanapun, entah di sekolah, atau di tempat les, berenang, ataupun gym, pasti bisa terjadi. Nah, kalau menurut AA, kalian harus mesti waspada dengan cara ya, kayak minta kabarin aja gitu putri atau putranya kalau mau kemana-mana setiap beberapa jam sekali. Karena kan takutnya kenapa-napa. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa ambil hikmat dan pelajarannya. Dan kalau kalian punya kasus-kasus lain yang belum pernah dibahas sama YouTuber lain, coba deh komentar aja di bawah. Gitu aja ya lur, I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.